Shalom semua. Selamat datang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Ya. Masih ingat nggak? Ya. Saya siap beribadah doa puasa. Oke. Siap? 1, 2, 3. Doa puasa. Saya siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Sekali lagi, duduk dulu. Ya, biar segar. Oke, sekali lagi. Ibadah doa puasa. Saya siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Ibadah doa puasa saat ini 30 Januari 2024 GBI Kudus. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ibadah doa puasa saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah
kami dalam pujian Tuhan kami. Berapa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan biar Kau saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Japa setiap kami, berkati setiap kami Tuhan.
siki narala palapa siki arala patakala palapa sandara palapa. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Ya rara pataka seki narala pataka sana. Ya rara pataka seki narala pataka sakara pataka pataka seki narala pataka sana. Ya rara pataka seki narala pataka seki narala seki narala pataka sana. Bapa yang maha baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, kami bersyukur dan terima kasih Bapa untuk kasih sayang Bapa bagi kami, untuk pertolongan Bapa bagi kami, untuk hari-hari yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini yang Bapa berikan juga bagi kami untuk boleh Bapa membaca firman-Mu saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk segala pertolongan, untuk kasih sayang, untuk pimpinan Tuhan Yesus dalam kami baca firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu tabur di hati kami yang baik dan berbuah Bapa di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Kudus. Kasihani kami. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan Bapa dalam kehidupan kami.
perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun, kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya." Demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati Ini shalom Tante Santi. Signalnya ada gangguan sepertinya. Ya, saya gantikan. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, tepatlah buat Yesaya tentang kamu. yang ini sudah dibaca, Diko. Ya Tante, maaf. Ya Tante, kedengaran suara kami di sini? Kurang jelas ya. Iya, Yang ini sudah dibaca, yang di slide yang ini sudah dibaca. Tapi suaranya menggema ya. Iya Tante. Ya. Ininya kayak apa sih itu? Cek. Shalom Tante. Ini sini ada Yang slide berikut. gangguan sinyal. Mungkin bisa diulang lagi yang slide ini. Ya, Nggak ada suaranya. ya, siap. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Tuhan Yesus,
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Tuhan Yesus, "Apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Namun, semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh Perumpamaan yang percaya. Tuhan Yesus pergi dari daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, menderita." Namun Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid Tuhan Yesus datang dan minta kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada bangsa-bangsa yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Tuhan Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Ora la maya ra la basaka taya ra la pa 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 pa. Ora la ya ra la ya ra la ya ra la ya ra la pa 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 pa. Kuduskan kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini terlambat Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Ora la ya takara la basaka ra la pa 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 pa. Kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, supaya kami boleh berkenan kepadamu untuk memujimu, menyembah muliakan namamu. Bahkan boleh membaca firman-Mu Tuhan. Orala wasakara la papa 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 papa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Kalau ada kerusakan, ada pengganggunya, kami tolak usai di dalam nama Tuhan Yesus. Oraya rala wasaka rala papa papa papa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Engkau sudah hadir di sini. Engkau melawat setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu ya Bapa. Layakan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Tuhan Yesus menyusuri pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, dan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita baca, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid Tuhan Yesus, kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang banyak ini. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Tuhan Yesus pun menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Yang makan itu 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, Tuhan Yesus naik perahu dan pergi ke daerah Magadam. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Banyak kekurangan, kealpaan, kelalaian, bahkan dosa yang kami perbuat. Tetapi Tuhan Yesus Maha Pengasih, Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, saatnya kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Ya, mari kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ada yang udah dapat, tolong bisa baca. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ya, sekali lagi yang ayat ke-20.
Saudaraku yang kekasih, kata kemalangan nggak enak ya, masih enak kesusahan. Ya. Tapi memang betul-betul dari semula ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi kemalangan di dalam dunia. Kenapa, Bu? Kemalangan itu akibat daripada dosa. Tadinya kan nggak ada kemalangan, manusia hidup aman damai di Taman Firdaus, ya. Mereka tidak kekurangan apa-apa, mereka diberkati dalam segala hal. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, datanglah kemalangan itu. Ya, kemalangannya begitu banyak ya. Kemalangan pertama kepada perempuan, ya, susah payahmu dalam melahirkan, ya. Kemudian pada laki-laki bahwa dengan berpeluh engkau akan mendapat rezekimu, ya. Tanah mengeluarkan onak, ya. Aduh, serba susah. Itu betul malang sebenarnya, saudara. Ya. Tetapi ayat tadi mengatakan apa? Iya, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu, ya. Nah, untuk itu saudara, kita jangan terpaku pada kemalangan. Memang kita malang di dalam dunia ini, malang, ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 juga bangsa-bangsa mengalami kegelapan, ya, tetapi terang Tuhan datang. Selalu ada saudara solusinya, ya, ketika manusia mengalami kemalangan, orang benar mengalami kemalangan, ada solusinya. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh terfokus pada kemalangan, pada hal-hal yang mengerikan, pada hal-hal yang menakutkan. Ya, di 23, ya, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya saudara, orang benar pun mengalami lembah kekelaman, ya. Tetapi dia nggak sendiri. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami banyak kesusahan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan kita, saudara, mari kita maklum aja, karena memang itu sudah diucapkan oleh Tuhan, sudah disampaikan menjadi satu firman dan harus digenapi. Nah, itu sebabnya Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita untuk kita memandang kepada Tuhan sendiri yang melepaskan kita. Ya, di Mazmur 91 juga ada, ya, Dia melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Ya, dari jeratnya iblis kita dilepaskan. Ya, makanya saudara, kalau kita mengalami kesusahan, jangan terlalu mengeluh saja, karena mengeluh nggak ada gunanya. Tetapi mari kita tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, tetap beriman, tetap semangat, tetap berharap, ya, kepada Tuhan Allah kita. Disitulah ada mujizat, disitulah ada kesembuhan, disitulah kita bisa membuktikan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, siapa di antara kita yang nggak mengalami kemalangan, yang nggak mengalami kesusahan? Semua kita, ya, sampai dikatakan berulang kali seperti sakit bersalin. Ya. Tetapi Tuhan Allah kita ini pengasih dan penyayang. Dia memberikan kepada kita satu kekuatan, satu iman, satu jalan keluar, satu pengharapan, sehingga hidup kita tidak tidak patah semangat. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang di tanda kutip tadi kemalangan, mari kita tetap mengucap syukur. Ya, jangan bersungut-sungut, sebab bersungut-sungut nggak ada gunanya juga kan. Emang kalau bersungut-sungut terus jadi selesai, justru tambah parah. Nah, mari kita introspeksi hidup kita agar kita tetap terfokus memandang kepada Tuhan Yesus. Tema tahun ini bagus sekali, hidup yang terfokus pada Kristus. Nah, jadi kalau kita terfokus pada Kristus,
nggak ada masalah walaupun kita di tengah badai. Ya, kita lihat Petrus ya, waktu berjalan di atas air, dia memandang kepada Tuhan Yesus dan dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia rasakan tiupan angin kiri dan kanan, di situ dia tenggelam. Nah, pelajaran buat kita, saudara, dalam apapun juga, mari kita memandang kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengutamakan Dia dalam hidup kita, ya, lebih daripada yang lain. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan mau saudara kita mengasihi Tuhan Yesus lebih, amin, lebih dari apapun juga, bahkan lebih dari diri kita, lebih daripada nyawa kita, sebab kita sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas dibayar. Makanya saudara, cerita tentang budak, ya, budak itu kalau sudah dibeli, ya, itu menjadi milik Tuhan yang mau diapakan aja, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mengucap syukur, kita walaupun kita budak dosa tadinya, tapi Tuhan angkat menjadi anaknya. Ya, budak sama anak beda nggak? Apa bedanya Dwi? Budak sama anak? Oh ya, kalau budak perintah-perintah. Emang kamu nggak pernah diperintah-perintah? Ya, saudara, kalau budak itu nggak punya hak apa-apa buat dirinya sendiri, nggak punya hak. Dan memang saudara, kita nggak punya hak untuk diri kita sendiri karena dosa sudah mendapat murka Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa, kasih Tuhan itu lebih daripada dosa. Ada lagunya kemarin gitu ya, lebih daripada dosa. Anugerahnya itu lebih daripada dosa manusia. Jadi kalau orang berhutang 100.000, kalau dibayarnya 100 juta, lebih atau kurang? Ya, saya mau tuh kalau orang berhutang 100.000 dikembalikan 100 juta. Tolong carikan orang yang hutang sama saya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi kita lebih daripada cukup. Ya, bayangin kerajaan sorga itu lebih daripada dunia. Betul ya? Sorga itu jauh lebih daripada dunia. Kita dibeli dari dunia untuk dibawa ke sorga yang mulia. Jadi saudara, mari kita memandang kepada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Saudara percaya janji pasti digenapi? Ya, kalau saudara percaya pasti hidupnya semangat. Ya, pasti hidupnya terfokus pada Tuhan Yesus yang berjanji kepada kita. Pasti hidup ini nggak bersungut-sungut. Pasti kalau kita susah pun nggak terasa tuh kesusahannya. Artinya ya terasa, cuman nggak sampai membuat kita ini menjadi aduh ya. Kenapa? Ngelokro. Ngelokro apa Yati? Artinya ngelokro apa Yati? Itu bahasanya Dwi ya, bahasa Dwi bukan bahasa Jawa kayaknya. Ya. Nggak sampai ngelokro. Kalau orang Bekasi nggak sampai belangsak gitu kan. Ya, jadi di dalam Tuhan Yesus itu kesengsaraan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Sebab Tuhan berjanji. Dan Dia yang berjanji sanggup nggak? Sanggup. Kalau saya berjanji kadang-kadang nggak sanggup. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus berjanji Dia sanggup. Ya, itu sebabnya saudara percaya pada kesanggupannya Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada janjinya, ya, bahwa Dia pasti akan menjadi penolong bagi kita. Mulai hari ini kalau ada kesusahan, ya, doa. Bilang dulu, halo kesusahan, ada jalan keluar, ada pertolonganku, ya, ada yang membela aku. Engkau tidak bisa mematahkan semangatku. Dengan begitu, saudara, kesusahan menjadi tidak susah. Ya, mari kita tetap percaya sama Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, kalau dokter bilang A, B, C, tapi Tuhan Yesus bilang D, F, G, saudara. Ada jawaban di situ. Ya, jangan terlalu percaya sama dokter juga, saudara, sebab dokter juga bisa salah. Jangan terlalu percaya juga dengan hasil lab atau apa, saudara. Mari kita, ketika kita melihat itu semua, mari kita mulai berkata, aku sehat, aku kuat, ya. Aku di dalam Tuhan Yesus, ya, ya.
Bisa nggak kalau Papa berbicara dalam hati, suatu kali aku bisa lari loh. Iya kan? Jangan ragu. Karena apa? Bagi Tuhan Yesus nggak ada yang mustahil, semua bisa dilakukan ya. Nah, jadi mari kita masuk ke dalam ketidakterbatasan Allah. Jangan dibalik, Tuhan Allah yang tidak terbatas itu kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita yang terbatas ini, maka Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi terbatas oleh pikiran kita. Tetapi marilah kita taruh pikiran hati kita dengan yang terbatas ini ke dalam kuasa Tuhan Allah kita yang tanpa batas. Maka kita bisa mengerjakan yang tanpa batas. Contohnya saya pernah kasih contoh, harap saudara ingat-ingat ya. Saya kalau suruh gendong 1-2 orang berat sekali ya. Gendong ibu gemal aja berat. Ya. Iya, apalagi 2-3 orang. Tetapi kalau saya ada di dalam mobil saya gitu ya, biar 5 orang, 8 orang bisa saya bawa. Karena apa? Bukan keterbatasan saya, ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa di dalam alat yang saya pakai itu, saudara, sehingga kita bisa mengerjakannya. Saudara juga jangan memasukkan Tuhan yang dahsyat lebih dari segalanya itu ke dalam keterbatasan kita. Mari kita tetap percaya, tetap setia, tetap sungguh-sungguh. Nanti itu semua akan beres dengan sendirinya. Kesaksian penatu waktu hari Minggu ya, di dalam pekerjaannya ya, dia selalu bilang, Tuhan aku nggak bisa nih, Tuhan aja ya, beres. Tapi waktu ada temennya yang diberikan pekerjaan juga, yang tadinya pekerjaannya penatua dikasih sama dia oleh bosnya, nggak beres-beres. Kenapa saudara? Kekuatan bukan pada kita, pada doa kita, pada penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh keren saudara ya. Jadi saudara nggak boleh kecil hati ya. Di tempat ini walaupun kita segini nggak boleh kecil hati. Sebab ketika Tuhan Yesus hadir di sini, ini menjadi tempat yang maha dahsyat, maha luar biasa. Ya, saya percaya hadirnya gereja di sini akan berdampak luar biasa, bukan saja buat Perumnas, tapi buat kota kita Bekasi. Bahkan ketika kita doa buat bangsa dan negara ini, Tuhan memperhatikan semuanya. Ya, nanya Om. Apakah setiap manusia cenderung hanya minta terus mengeluh sama Tuhan, minta? Apakah seperti itu Pak? Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita berdoa memang berdoa, tapi dasarnya apa? Kedua kita dasarnya minta atau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan gitu. Iya. Yang ketiga, udah ya. Saya cuma mau nanya, Dwi seneng nggak sama teman-teman peminta-minta semua? Ya, kalau ketemu minta tolong dong, minta tolong dong. Bosan ya? Iya. Nah ya, udah dijawab tuh, ya. Ya. Yang kedua, mana yang kamu senang? Orang teman biasa atau teman yang merindukan engkau? Iya. Pasti itu Pak Joshua. Ya saudara, kalau kita bergaul dengan orang, saudara, kita mau orang itu betul-betul memperhatikan kita. Kita juga pengen memperhatikan mereka sehingga semuanya menjadi indah. Ya, coba kalau orang pengen diperhatikan aja, nggak mau memperhatikan orang lain, kan pincang ya. Nah, Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya. Saya mau tanya, yang duluan mengasihi kita Tuhan atau kita mengasihi Tuhan? Mana Ibu Lafrida? Yang lebih dulu mengasihi Tuhan, mengasihi kita atau kita mengasihi Tuhan? Hah? Apa buktinya? Tahu nggak saudara? Sebelum dunia dijadikan, dia sudah mengenal kita.
Jadi jauh, kasihnya tuh jauh dahsyat dan luar biasa. Cuman sayangnya, maaf, kadang-kadang Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tahu Dwi artinya bertepuk sebelah tangan? Nggak ketemu tangan kiri sama tangan kanan. Bunyi nggak? Nggak bunyi. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Kita mah cuek aja. Itu yang terjadi. Nah, bersyukur kalau saudara rindu pada Tuhan Yesus, ya. Artinya saudara memberikan respon sehingga tepuk tangan kita walaupun mulainya begini nggak bunyi juga, tapi lama-lama bunyi nih. Kalau ditambah lagi, lama bunyi saudara. Nah, gayung bersambut katanya. Ya. Jadi kalau kita rindu sama Tuhan Yesus lebih rindu sama kita loh. Ya. Jangan dibalik ya. Ya kita tuh paling rindu sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan gak rindu sama kita, siapa bilang? Ya, Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita siang maupun malam. Ya, kita kadang-kadang berhenti mengasihi Tuhan, ya, gara-gara makan enak, lupa berdoa. Ya, nah jadi saudara, kita nggak usah terfokus pada kesusahan kita. Ya. Di Zoom-nya ada Ibu Santi, ya, shalom Bu Santi, ya. Mari kita, Shalom Bapak. ya Ibu, kita semua pandang kepada janji Tuhan, amin. Ya, kita percaya pada janji Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup dan mau menolong. Ya, Dia nggak pernah menolak. Itu waktu perempuan yang anaknya kerasukan setan dari virus Fenisia, sebenarnya Tuhan menolak dia nggak? Iya. Buktinya ditolong dan dia mengatakan, "Hai Ibu," bayangin saudara. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu tuh, ini perempuan punya hati yang luar biasa, punya iman yang luar biasa. Dia tahu dong, iya kan? Tapi Tuhan Yesus mau buktikan buat kita semua bahwa kalau orang punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, dia mau lakukan perkara yang besar. Ya. Kelihatannya gak enak ya, tidak patut memberikan apa? Roti yang seharusnya buat anak-anak diberikan kepada anjing. Perempuan itu bisa tersinggung gak sebenarnya? Bisa, banyak orang tersinggung kalau ikut Tuhan. Bisa ditolongin Pak Benget. Tolongin Pak Benget udah. Di silent dulu aja kali nanti. Biar nggak bunyi lagi, tadi bunyi lagi, dibel lagi ntar. Udah di silent ya. Nah, ya. Ya. Jadi perempuan ini betul-betul dia percaya pada Tuhan Yesus. Perempuan ini betul-betul mengasihi anaknya yang kerasukan setan itu. Ya karena dia menderita sekali. Makanya dia nggak menyerah. Saudara mau kalau mencari Tuhan Yesus nggak menyerah? Nggak, mantap sejawabnya. Saudara mau kalau cari Tuhan Yesus nggak pernah menyerah? Ya. Kalau hari ini sebelum saudara sampai sini hujan, datang nggak? Emang udah hujan. Iya. Iya. Jadi saudara kalau ikut sama Tuhan Yesus jangan pernah menyerah. Karena memang Tuhan suka menguji kita. Menguji untuk lebih lagi menghormati kita. Aduh, anakku ini biar hujan-hujan juga datang. Ya. Kadang-kadang orang-orang dikasih hujan lebat datang, tetapi kalau dikasih berkat gak datang. Iya, yang susah dia datang, tapi yang sebenarnya sepele gak datang. Ya. Nah, saudara, kita tetap berfokus pada Tuhan Yesus, yang walaupun membawa kita waktunya ke padang rumput yang hijau. Saudara tahu nggak, sebelum ke padang rumput yang hijau, lewati lembah, lewati semak duri. Ya. Kalau domba-domba bilang, Tuhan nggak mau nih semak duri, aku pulang aja Tuhan. Lapar nggak dia? Lapar.
Tapi ketika dia tetap percaya, engkau pasti Tuhan akan menolong aku. Kalau aku luka, engkau akan membalut aku. Kalau aku udah kecapean, pasti Tuhan akan menggendong aku. Ya, ada ayatnya nggak Tuhan menggendong kita? Di mana? Yesaya 64 ya. Hah? Saya 46 ayat 4. Coba ya, aku lihat ya. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ya, dapat Bu? 46. Bu Arya dapat? Coba baca dulu. Ayat 4 ayat 4 sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung. Aku memilih kamu dan menyelamatkan. Iya, biar jadi iman ya. Yuk kita baca yang ada di sini. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada nggak yang jelek tuh? Kalimat ini ada yang jelek nggak? Semuanya bagus ya. Ya. Itu Tuhan kita. Pengennya tuh kamu bagus semua dapatnya. Iya. Nah, tapi memang kadang Tuhan mau uji kita ya, apakah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh ya. Di doa puasa ini umurnya udah berapa tahun ya Bu Alfrida? Lebih dari 10 ya? Lebih dari 15 enggak? Lebih dari 17 enggak? Lebih dari 20 enggak? Masa? Bu Gembala udah 20 tahun belum di doa puasa nih? Kayaknya enggak lama kita buka gereja itu kita udah doa puasa. Ya. Mungkin udah 20-an. Ya. Puji Tuhan, beberapa kita enggak bosen. Ya. Sebagian besar udah bosen. Ya. Ya, saudara, kalau ikut sama Tuhan Yesus jangan pernah bosan ya. Amin. Walaupun mengalami hal-hal yang kelihatannya tidak enak, jangan bosan, saudara. Karena kita percaya Dia selalu menyediakan yang terbaik, ya, yang terindah, ya, yang luar biasa lah buat kita semua. Makanya harus tercermin daripada wajah kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamulah terang dunia. Coba wajahnya wajah terang gak nih? Wajah mendung apa wajah terang? Hah? Oh, nggak bisa bercermin. Ya. Coba wajah cerahmu gimana coba? Makanya kamu jangan pernah bolos. Sebab kalau nggak ada kamu nggak rame nih. Iya. Ya, saudara, kalau Tuhan bilang kamulah terang dunia, ketika kita memandang Tuhan Yesus, kasihnya yang luar biasa itu masuk dalam diri kita dan memancar, ya, memantul kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus segalanya buat kita. Masih mau kayak sekolah minggu? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus juru selamat, dan seterusnya. Saudara, kayaknya baru gereja ini deh yang ngajarin gitu ya, karena Roh Kudus yang mengajar kita, saudara. Dengan berkata gitu, saudara, kita betul-betul merenungkan Tuhan Yesus memang sungguh amat baik ya. Betul ya, apapun yang terjadi hendaklah kita berkata Tuhan Yesus baik. Gimana lagunya Pak Benget? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa? Selalu berkata Tuhan Yesus baik. Kira-kira siapa yang ngarang nih Pak Bengen? Kayaknya Pak Niko ya? Ya. Hah? Beliau. Iya. Betul.
Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Ya, yuk kita resepin itu yuk. Ya, menjadi sesuatu yang indah, bukan biasa-biasa saja. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa, amat dahsyat. Ya, sehingga ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang menyenangkan. Amin. Kalau enggak, saudara, saya kadang-kadang sedih kalau lihat ada jemaat nunduk aja. Kalau ibadah nggak mau nyanyi nggak apa-apa, nunduk aja. Ya, kayak Dwi. Enggak ya Dwi kayak gitu ya. Ya. Iya, kalau Dwi rohnya menyala-nyala. Cuma kadang-kadang nggak datang. Ya. Ya, ada halangan ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, rohnya terus menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala di rumah, maka atmosfer di rumah menjadi atmosfer kerajaan sorga. Amin. Dimanapun saudara, kita harus jadi berkat. Di Indonesia juga ini saudara, dalam acara pemilihan umum jangan saudara bersungut-sungut. Jangan saudara benci siapa nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Karena apa? Siapapun yang menjadi presidennya pasti dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau Tuhan pilih pasti dikendalikan. Kita tinggal berdoa supaya orang itu mengikuti rancangan-rancangan Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan di Indonesia ini. Ya, sebentar lagi ya, tinggal 2 minggu lagi, nggak sampai ya. Mari kita tetap ambil bagian kita untuk menjadi orang yang menggunakan hak pilihnya, tapi berdoa dulu. Amin. Ya, jangan suruh pilih saya ya. Saya inget-inget nih. Ya. Gak ada namanya soalnya. Ya, pilih yang saudara setelah doakan Tuhan taruh di dalam hati. Ya, walaupun kita nggak suka, tapi kalau Tuhan taruh nama itu, ya saudara pilih. Ya, karena pilihan Tuhan Yesus jauh lebih baik daripada apapun juga. Ya, jangan ada yang golput ya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak setuju soal golput. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Walaupun pilihannya kita nomor segini hari ini, besok bisa berubah nggak? Bisa, ya kan? Ketika Tuhan kasih tahu hambaku yang ini, ya, maka saudara lakukan saja. Ya, sebab apa yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus pasti dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, kemalangan kita banyak, nggak usah takut. Sebab ayat itu nggak berhenti di situ. Tuhan apa tadi? Melepaskan kita dari semuanya itu. Semuanya, jadi nggak ada sisanya. Kalau kemalangan kita segini, Tuhan lepaskan segini, nggak ada sisanya. Nah, diperlukan respon kita, iman percaya kita, kesungguhan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Itu harus di atas segalanya. Maka segala kesusahan kita akan lenyap karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Waktu murid-murid mengalami badai, waktu Tuhan Yesus hadir, badainya disisakan enggak? Anginnya berhenti, tapi hujan lebatnya tetap enggak ya. Semuanya dibereskan sama Tuhan. Jadi suasana danau itu menjadi teduh sekali. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus tuntaskan segala sesuatu. Indonesia pasti dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, biar manusia merancangkan yang jahat, ya, tetapi kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus akan lakukan perkara yang besar. Kalau kita mengalami sakit penyakit, mari saudara tetap percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan aku. Makanya kalau Tuhan Yesus kasih doa Yabes, kalau Tuhan Yesus kasih Mazmur 91, ayo giat ya untuk mengucapkan supaya menjadi iman yang besar. Seperti bola salju, bola salju itu mungkin bolanya segini, tapi ketika dia berguling di salju, makin lama makin besar, bisa sebesar rumah, semua digilas. Ya, mari kita ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dia mengasihi kita lebih daripada yang lain. Dia pasti akan menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Yesus pasti menolong kami semua. Kami pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tolong kami Roh Kudus, supaya roh kami tetap menyala-nyala,
pengharapan kami tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami selalu berfokus kepada Tuhan Yesus Raja Semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tes. Shalom Bapak Ibu. Ya, ucap syukur ya untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang selalu menghormati Tuhan Yesus ya, yang selalu meninggikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya di gereja ini Tuhan selalu dimuliakan, Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Kita tidak pernah khotbah tentang berkat-berkat apa tidak. Kita hanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Dan saya sedikit pemasukan ya untuk persembahan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, kita juga memberikan persembahan juga yang untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya rindu kalau mau memberikan persembahan, kalau Tuhan izinkan kita doain dulu sebelum kita memberikan. Jangan asal masukin aja. Soalnya pernah saya lihat persembahan diucal-ucal aja begitu dimasukin. Itu uangnya kumal ya. Nah, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Kalau ada uang-uang baru, kita simpen, kita untuk menggunakan nama Tuhan Yesus. Kalau bisa berdoa dulu, berapa Tuhan yang saya kasih. Kita nggak melihat jumlah, tapi melihat apa ya, sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan Yesus ya, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan kalau kita hafal, kita sama-sama mengucapkan ya ayat persembahan ini. Mari kita bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranganmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan
memberkati kita semua. Amin. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes.
Kita berdiri. Segala puji, hormat, syukur, pengagungan kami kepada Bapa. Hanya Bapa yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih sayang Bapa yang begitu besar, buat rahmat Bapa yang diberikan kepada kami. Setiap hari kami bersyukur diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, bahkan Bapa menyediakan dan memelihara kami secara sempurna. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri ya Bapa, setiap keadaan yang Tuhan Yesus izinkan di dalam kehidupan kami. Kami tetap melihat Tuhan Yesus yang terbaik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami kagum akan Engkau. Biar kekaguman kami, pujian dan hormat dan syukur kami senantiasa termeterai di dalam hati dan roh bahkan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi pemuji-pemuji Tuhan, boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Kuduskan kami ya Bapa, kuduskan juga ruangan gereja ini, kuduskan setiap sound system, kuduskan setiap liturgi, kuduskan setiap pendoa-pendoa, dan juga keluarga kami ya Bapa, biar kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus. Mohon perlindungan daripada Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Semua orang yang bertalian darah dengan kami, semua orang yang berkaitan dengan kami, bahkan juga gerejamu, gembala dan keluarganya, penatua dan keluarganya, jemaat dan keluarganya, pelayan dan keluarganya, para pendoamu dan keluarganya, anak sekolah minggu dan keluarganya. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu ya Bapa membawa doa liturgi ini, biar kiranya doa kami ini boleh berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Bapa di surga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya roh kami semakin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Bersama-sama, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya
seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bersama-sama, berikanlah ya Tuhan calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Amin. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Amin. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Kita lanjutkan doa kita. Bapa di surga, kiranya seluruh jemaat diberikan kerendahan hati untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menantikan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Biarlah kami selalu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami. Sebagai bukti kami mau menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kami juga mengucap syukur buat kesehatan kami, buat kesembuhan bagi yang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menjamah kami ketika kami berdoa, ketika kami memuji-muji, menyanyi, ketika kami mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan Yesus di GBHT Kudus mengalami lawatan dan kesembuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat acara Paskah ya Bapa yang sebentar lagi akan kami jelang. Biarlah acara Paskah ini dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan menjadi dan terjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan dan pemulihan serta damai sejahtera selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa buat keuangan jemaat, keuangan gereja. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus pasti akan mencukupi keperluan kami, keperluan gereja-Mu,
Berdoa buat yang mengelola persembahan ini biar takut akan Tuhan ada pada kami semua. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita berdiri, Pak. Kita baca Mazmur 91. Silakan baca bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Dalam kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita mengangkat tangan kita dulu. Kita mau berdoa buat Ibu Santi Matiur Tambunan Sirait yang hari ini tidak hadir bersama dengan kita karena kurang sehat. Apapun penyakitnya, kami percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya. Bangkitkan iman percaya kepada kami semua, khususnya pada Ibu Santi ya Tuhan, sehingga dia boleh menikmati kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya ketika kami mengangkat tangan kepada Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, maka kuasa Tuhan akan turun atas kami semua,
khususnya atas Ibu Santi. Barala 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 bapa papa papa sandarala barala 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 papa. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau pasti rindu untuk menyembuhkan kami semua. Kami mengangkat tangan, bersahati, berdoa untuk Ibu Santi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Uramata karalabaya sandarala bapa. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pasti akan terjadi saat ini Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami terima kesembuhan buat saudara kami Ibu Santi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami juga menerima kesembuhan buat kami semua, buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami sembuh, kami pulih, kami sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Juga berdoa buat Ibu Rika, menantu dari Ibu Alfrida yang tanggal 2 mendatang akan sesar. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pertolongan-Mu Tuhan, dia akan melahirkan dengan normal, dengan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bayi juga milik-Mu Tuhan, menjadi bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, membawa kesukaan, sukacita bagi Ibu Alfrida dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat perlindungan buat Rika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa puasa, kiranya doa puasa kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya, kami juga sebentar akan mengunjungi Amoy, biar Tuhan hadir bersama kami dan menyembuhkan Amoy. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur juga buat makan dan minuman yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberkatinya ya Bapa. Berkati Ibu Haryawati yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga saudara kami yang ada di Zoom, biar mereka juga bersuka cita. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya yang ada di Zoom. Salam Okris. Ya, yang di Zoom bisa dibuka videonya. Hah? Foto-foto kita. Ini udah selesai langsung gini. Sudah. Mohon dibuka videonya yang ada di Zoom sebentar, itu untuk laporan ibadah. Ibu Santi masih ada? Masih. Masih. Bu Yohana bisa dibuka videonya. Bu Yohana bisa dibuka videonya. Oke. Ya, tuh lihat tuh. 1, 2, 3. Oke. Katakan di tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat.
Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus penyembuh kita. Selamat siang, selamat berbuka puasa, Tante Santi, Bro Tris, God bless you. Nah.